Hai teman-teman, mari dukung channel Khairmas TV dengan cara klik subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat. Amin. Anak-anakku kelas 4, baik kelas 4 Amru, 4 Muhammad Al-Fatih, dan 4 Abu Sufyan. Hari ini hari pertama anak-anak memulai pembelajaran tematik di kelas 4. Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi dan masih belajar secara online, kalian harus tetap semangat dalam belajarnya ya. Anak-anakku kelas 4, hari ini Ibu dan Bapak Wali kelas 4 akan menyampaikan pembelajaran tematik pada tema 1 atau 4A. Bagi anak-anak yang sudah mempunyai atau memegang buku tematik, silakan untuk dibuka bukunya pada halaman pertama di subtema 1, dan bagi anak-anak yang belum mempunyai atau memegang buku tematik, silakan disimak pada penjelasan berikut ini. Materi hari ini kita akan membahas tentang keberagaman budaya bangsaku. Anak-anak, apakah di sekitar lingkungan kalian, baik teman atau tetangga, berasal dari daerah yang sama? Jika berbeda daerah asalnya, apa yang membedakan daerah kalian dengan yang lain? Faktor penyebab keragaman budaya. Masyarakat Indonesia terdiri atas aneka ragam suku bangsa, agama, dan ras. Selain itu, keadaan geografis Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Nah, siapa yang tahu Indonesia terdiri dari berapa pulau? Kurang lebih ada 17.000 pulau yang tersebar di wilayah Indonesia. Kemudian, keadaan lingkungan alam yang berbeda-beda pada wilayah kepulauan Indonesia sehingga menimbulkan keanekaragaman kehidupan ekonomi. Gambar di atas merupakan gambar banyaknya suku-suku bangsa yang tersebar di wilayah Indonesia. Masing-masing suku mempunyai ciri khas atau kearifan lokalnya. Salah satu kearifan lokal suku bangsa tersebut adalah pakaian adat. Contohnya, paktian, pakaian adat dari Bangka Belitung. Selain itu juga ada pakaian adat Pangsi yang berasal dari Banten. Unsur kebudayaan Indonesia antara lain: 1. Suku bangsa, 2. Bahasa daerah, 3. Adat istiadat yang berupa upacara adat dan rumah adat. Kemudian yang terakhir, kesenian daerah berupa alat musik tradisional, lagu daerah, dan tarian daerah. Salah satu dari unsur kebudayaan Indonesia adalah upacara adat yang merupakan bagian dari adat istiadat yang ada di buku tematik 4A subtema 1 halaman 4. Sebelum penjelasan, dibaca terlebih dahulu tentang upacara adat. Dalam sebuah bacaan atau teks terdiri dari beberapa paragraf.
Dalam setiap paragraf terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok pada sebuah paragraf terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Kemudian gagasan pendukung adalah berisi penjelasan-penjelasan yang mendukung gagasan pokok. Sebagai contoh, pada teks upacara adat terletak gagasan pokok paragraf. Contohnya di paragraf pertama ada di kalimat awal. Kemudian gagasan pendukung terletak di kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Bentuk keragaman budaya yang lainnya juga dapat dilihat dari kesenian daerah. Contohnya seni musik. Banyak cara untuk membunyikan alat musik, diantaranya dengan cara ditiup, dipukul, dan dipetik. Contoh alat musiknya sebagai berikut. Suling. Suling dimainkan dengan cara ditiup. Tifa dimainkan atau dibunyikan dengan cara dipukul. Sasando dibunyikan dengan cara dipetik. Semua alat musik menghasilkan bunyi yang dimainkan. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, yaitu sumber bunyi. Contoh sumber bunyi, yaitu senar gitar yang dipetik, gamelan yang dipukul, suling yang ditiup, dan pita suara yang bergetar ketika kita berbicara. Salah satu bentuk kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah rumah adat, di mana setiap rumah adat memiliki ciri khas tersendiri. Contohnya rumah Bolon dari Sumatera Utara, rumah Joglo dari daerah istimewa Yogyakarta, rumah Honai dari Papua. Biasanya sebuah rumah adat didiami oleh suatu suku tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa dari Provinsi Jawa Tengah, suku Minangkabau dari Provinsi Sumatera Barat, suku Dayak dari Pulau Kalimantan, dan suku Betawi dari DKI Jakarta. Indonesia terdiri atas beragam suku dan budaya. Semangat persatuan sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu faktor yang mempererat persatuan bangsa adalah Pancasila, terutama sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia dan tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kesimpulannya dari pembelajaran kali ini tentang keberagaman budaya, oleh karena itu kita semua mari saling menghormati dan menghargai sesama. Terima kasih, mungkin ini penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.